Di sini, air laut bukan cuma pemandangan, tapi juga tantangan. Dan desa ini lagi belajar jadi desa yang bukan cuma berketahanan, tapi tangguh bencana. Hari ini, kita bakal lihat bagaimana satu desa kecil terus berpikir jauh ke depan. Bagaimana cara menghadapi banjir air rob, dan bagaimana mereka membangun desa yang tangguh bencana bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Berbicara tentang pesisir, tidak bisa lepas dari dua hal: air rob dan penurunan tanah. Dua-duanya bikin hidup warga makin tricky. Bukan cuma soal air rob saja, tetapi efek kepada pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas lain. Berkaitan dengan banjir rob dan penurunan tanah yang terjadi di Desa Randu Sangawetan itu memang benar adanya. Jadi menurut penelitian bahwa di Desa Randu Sangawetan itu terjadi penurunan tanah di kisaran 2 sampai dengan 5 cm per tahunnya, dan itu yang membuat Desa Randu Sangawetan itu selalu tergenang air rob di setiap tahunnya, baik di pemukiman ataupun di tambak-tambak yang ada di Desa Randu Sangawetan. Desa berketahanan iklim adalah desa yang siap berubah, karena bencana bukan hanya soal air, tapi soal kemampuan beradaptasi agar rumah, pekerjaan, dan kesehatan tetap aman. Angger erup ya manjing kita alhamdulillah lagi ora erup ya, alhamdulillah laka banyu. Angger lagi erup ya banyune akeh, kadang melapas maning gili. Data wong lagi lang erup ya alhamdulillah wong pada seneng. Cerita seorang ibu menunjukkan satu hal: ketahanan iklim lahir dari keseharian, dari keputusan kecil di rumah saat warga belajar hidup berdampingan dengan air. Kanggo pertumbuhan iwak sing jelas ya kurang, gedene ya kurang, terus kan awak iwak sering pada ucul, jadi ya dampaknya gede nemen karo petani-petani tambak. Yang jelas petani tambaknya sering rugi karena iwaknya pada ucul. Sektor tambak itu adalah nadi desa. Kalau tambak aman, banyak keluarga ikut aman. Makanya adaptasi di sini jadi hal yang paling utama. Tanggul menjadi tameng pertama, dirancang berdasarkan pola air rob, titik-titik rawan, dan analisis penurunan tanah. Ini bukan sekedar proyek instan, melainkan langkah jangka panjang untuk melindungi kehidupan warga. Kanggo ngatasi lautnya yang ora ditangani kayak ya, otomatis Desa Randu Sangawetan tergeser di Brebes dan ekonomi Randu Sanga telah hancur. Alhamdulillah anane tanggul kayak ya, Randu Sanga semakin jaya dan makmur. Mangrove dan cemara adalah pertahanan alami yang sering diremehkan. Padahal mereka menahan ombak, menyaring air, dan membantu menstabilkan garis pantai. Pantai Cangkring Ceria mulanya hanya sekedar tepian pantai, tapi kini menjadi ruang sosial baru, tempat berwisata, tempat bermain, di mana warga masyarakat merasa aman meskipun berada di dekat laut. Di sini terlihat jelas, adaptasi adalah keniscayaan. Ia bisa hadir lewat ruang yang nyaman, aktif,
dan menumbuhkan harapan. Harapan warga Desa Randu Sangawetan ke depan, kami tidak mau lagi menjadi desa yang bertahan, ingin menjadi desa yang tumbuh, agar kedepannya anak-anak kami, penerus-penerus kami tidak lagi merasakan apa yang kami rasakan. Kami tidak ingin rumah-rumah kami kebanjiran, tambak-tambak kami tidak bisa digunakan untuk berbudidaya. Kami ingin desa kami kedepannya menjadi desa yang aman. Saya yakin dengan kerjasama sesama warga desa Randu Sangawetan, dan juga support dan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, ataupun pusat, Desa Randu Sangawetan akan menjadi desa yang lebih maju dan siap dan bertahan, serta lebih maju untuk menghadapi banjirop yang terjadi selama ini. Ini bukan sekedar cerita tentang banjir aerob, tapi ini cerita tentang masyarakat desa pesisir pantai utara yang tidak pernah menyerah menghadapi kondisi yang ada untuk menjadi masyarakat desa yang tangguh bersama.